Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kita bertemu lagi, suatu kebetulan. Kelompok Li Qiye tidak pergi jauh sebelum dihentikan oleh sebuah suara dari belakang. Mereka berbalik dan melihat banteng hitam di belakang mereka. Ia memakan rumput dengan sikap santai. Para siswa menatap dengan ekspresi aneh. Kenakalan apa yang sedang kamu lakukan? Li Qiye bertanya. Hehehe, sekedar melihat-lihat pemandangan, ini rumahku loh. Saya tidak diizinkan datang ke sini. Banteng itu sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tentu saja kamu bisa berada di sini, hanya saja jangan tepat di belakangku. Terus lakukan itu saat aku lapar dan aku berpikir untuk menggoreng daging sapi, haha, kata Li Qiye. Oke, aku hanya bermain-main. Banteng itu tegang menjadi, jangan anggap aku serius. Anak-anak muda tersenyum setelah melihat ini. Mereka merasa banteng itu sedikit keji, hanya saja tidak memusuhi mereka. Li Qiye mengabaikan banteng itu dan terus maju. Banteng itu menyusulnya dan menampilkan senyuman sedih, saudara. Aku akan melakukan transkripsi bahwa aku telah menemukan rahasia kecil di sini, sangat menarik. Apakah kamu seorang germo? Kamu terdengar seperti sedang mencoba mencari pelanggan untuk rumah bordil sekarang. Li Qiye melihatnya dan berkata, ayolah, aku tidak terlihat seperti itu, aku jelas merupakan spesies abadi sejak lahir. Cepat dan minta maaf karena telah menghinaku sekarang. Banteng itu melompat dan mulai berteriak. Saya telah menghina banyak orang, tidak apa-apa menambahkan satu orang lagi ke dalam hitungan. Li Qiye menjawab. Banteng melihat sikap kerasnya dan memutuskan untuk mundur. Hei, lihat, sungai di sana indah sekali. Seorang pemuda sambil menunjuk ke depan. Semua orang melihat ke depan dan melihat sungai besar dengan air 7 warna. Alirannya tampak seperti dalam mimpi, sungai dari surga. Orang-orang tidak mau ingin terjun untuk berenang. Iya, kelihatannya cantik dan juga ular iblis 7 warna yang sangat beracun. Banteng itu tertawa sebelum mengaum. Guyuran. Sungai ini tiba-tiba didirikan lurus ke arah langit. Semua udara sepertinya mengalir ke atas. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Para siswa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di bagian paling atas. Kepala atau mulut makhluk ini terbelah menjadi 8 kelopak daging. Masing-masing memiliki gigi di seluruh lapisan dalam. Para siswa menjadi cetak dan segera mundur. Ulat kecil, tidurlah lagi. Banteng memasang postur arogan dan memberi tahu ular. Guyuran. Makhluk 7 warna ini menatap banteng itu sebentar sebelum kembali ke tanah dan menjadi sungai yang indah sekali lagi. Anak-anak muda tidak lagi menganggap sungai ini sebagai pemandangan untuk dilihat lagi. Kamu tahu hal itu? Salah satu siswa menenangkan diri dan bertanya pada banteng. Lihatlah siapa aku. Seorang abadi sejati di alam fana, satu-satunya penguasa binatang buas, kaisar semua makhluk. Ular iblis 7 warna ini tidak lebih dari seekor ular di mataku. Banteng itu beriklan dengan trompet dan gendang, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Benar-benar, para siswa memiliki kekaguman pada mata mereka. Tentu saja, senyata mungkin. Banteng sangat menikmati momen ini. Jangan dengarkan omongan kosong ini, sudah menjadi sifat untuk menyombongkan diri. Li Qiye tersenyum, jika dia benar-benar abadi, dia pasti sudah naik sekarang daripada berkeliaran di sini. Banteng itu tampak seperti balon kempes setelah diekspos oleh Li Qiye, langsung memimpin kepalanya. Kicauan yang menyenangkan, menginterupsi pembicaraan mereka. Seekor burung terbang mendekat, hanya seukuran kepalan tangan atau lebih. Ia memiliki sepasang sayap emas dan ekor biru. Hal yang paling menarik tentangnya adalah tanda di dahi, kuno dan mustahil untuk dipahami. Hanya Li Qiye yang mampu menguraikan rune tersebut. Artinya adalah, kebajikan. Burung itu meninggalkan jejak bercahaya di belakangnya sehingga terlihat sangat melampaui batas. Burung yang cantik sekali. Seorang siswa memuji. Ia mengelilingi Li Qiye beberapa kali sebelum berkicau dan pergi. Burung murai pembawa perdamaian. Du Wenrui yang selama ini diam di belakang menjadi terkejut. Burung itu segera kembali dengan karangan bunga di paruhnya dan diletakkan di atas kepala Li Qiye.
Itu berputar di sekelilingnya beberapa kali sebelum melesat ke arah langit seperti anak panah dan menghilang dari pandangan. Tidak mungkin, teriak Du Wenrui. Sesuatu yang besar akan terjadi. Umur ini tidak akan sama, kata banteng itu dengan lantang. Mata terbuka lebar, lebih besar dari dua lonceng perunggu. Baik Du Wenrui maupun banteng itu berdiri membeku seolah-olah baru saja menyambar petir. Li Qiye mengabaikan mereka dan memandangi karangan bunga itu sambil tersenyum, dibuat dengan sangat baik. Dibuat dengan baik. Bukan hanya itu, ini adalah kemuliaan tertinggi di dunia, begitu banyak orang jenius dan eksistensi cemerlang di masa lalu yang tidak dapat memperolehnya. Kata banteng itu. Wenrui benar-benar memikirkannya, ini adalah keajaiban sepanjang masa. Apa yang telah terjadi? Para siswa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu adalah burung murai pembawa perdamaian tadi, kata Wenrui. Apakah itu kuat? Mereka masih belum mengerti. Banteng itu jelas merupakan makhluk yang perkasa namun ia juga terlihat terkejut. Mungkinkah murai itu lebih kuat? Ini bukan masalah kekuatan. Banteng itu kembali sadar. Meskipun demikian, ia masih menatap Li Qiye dengan takjub, burung ini adalah simbol moralitas. Dilingkari satu kali berarti orang tersebut sangat berbudi luhur. Dilingkari beberapa kali, kisah-kisahnya akan dinyanyikan dari generasi ke generasi. Dan bagaimana dengan karangan bunga itu? Salah satu siswa menyajikan karangan bunga indah di kepala Li Qiye. Diberi karangan bunga itu. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Seharusnya tidak ada tandingannya, menyelamatkan dunia saja tidak cukup, benar-benar tak bertanding. Banteng itu menatap Li Qiye dengan hormat, untuk mendapatkan karangan bunga ini diperlukan perubahan seluruh dunia atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi semua makhluk hidup menghasilkan karma baik ini, atau dia akan menjadi. Banteng tidak menyelesaikan kalimat ini. Ia melanjutkan, ini belum pernah terjadi sebelumnya di tiga dewa. Desolate Sein hanya dilingkari 2 kali, tidak ada peluang mendapatkan karangan bunga, Petik 2. Mengapa nenek moyang kita tidak bisa memahaminya? Seorang siswa tidak yakin. Hal ini dapat dimengerti. Cahaya Desolate Sein mencapai 3 dewa. Ini seharusnya merupakan pahala tertinggi yang pantas mendapatkan karma besar. Mereka percaya bahwa prestasi ini melampaui apapun yang telah dilakukan Li Qiye. Baiklah, aku akan memberitahu kalian, anak-anak. Banteng itu tertawa, pohon iblis tua mengatakan bahwa Desolate Sein bukanlah penyelamat, hanya penghancur. Itu sebabnya dia tidak bisa mendapatkan karangan bunga itu. Mustahil. Tidak ada satupun siswa yang mempercayai hal ini tentang nenek moyang mereka. Du Wenrui terus menatap Li Qiye, matanya dipenuhi rasa hormat seperti banteng. Perubahan pertanda menandakan monster. Dia ingat ungkapan khusus ini dan mulai berpikir, menjadi takut. Para siswa melihat lebih dekat pada karangan bunga itu dan tidak begitu memahami implikasi dari masalah ini. Itu di luar stasiun mereka. Butuh beberapa saat sebelum semua orang kembali tenang. Banteng itu mendekat ke arah Li Qiye, siap untuk mendapatkan beberapa poin. Tuan, apa pendapat Anda tentang saya? Tidak buruk sama sekali. Li Qiye melirik sekilas sebelum menjawab. Lihat, itu adalah kesempatan besar bagimu, penglihatan yang sangat tajam, mengetahui bahwa aku istimewa saat itu juga. Banteng itu berdiri tegak, mengangkat kukunya ke depan, bertindak seolah-olah sedang mengacungkan jempol pada Li Qiye. Penampilannya terlihat begitu aneh dan kocak sehingga para siswa kesulitan tertawa bahak. Saya sedang berbicara tentang seberapa kuat dan berotot tubuh Anda, saya yakin Anda akan sangat lezat, baik itu hidangan daging atau sup panas. Li Qiye menambahkan, itu terlalu kejam dan boros. Aku adalah spesies abadi. Bahu banteng itu terkulai ke bawah, sepertinya kalah. Para siswa sangat terhibur dengan perubahan mendadak pada banteng setiap kali Li Qiye berhasil mengalahkannya. Tentu saja mereka menahan diri, masih terintimidasi oleh banteng tersebut. Mata banteng itu berputar sebentar. Ia mundur 1 langkah dan berkata pada Du Wenrui, "Nak, aku lupa puas." Apa itu? Wenrui tetap berhati-hati terhadap banteng ini karena dia sangat mempengaruhinya di masa lalu, hal yang sama juga terjadi pada banyak orang jenius lainnya. Bocah Goltipa itu punya beberapa trik, mungkin diajarkan oleh master sejati. Beberapa ikatan telah dibuka tetapi siapa yang tahu apa yang dia inginkan. Banteng itu tertawa dan berkata,
Benar-benar, Du Wenrui tidak mengharapkan hal ini dan tetap skeptis. Dia sudah terlalu sering ditipu sebelumnya. Seperti yang saya katakan, saya selalu jujur tetapi merasa bebas untuk tidak mempercayai saya. Banteng itu mengangkat bahu. Li bangsawan muda, mohon jaga para murid, saya akan segera kembali. Du Wenrui memasang ekspresi serius dan menangkupkannya ke arah Li Qiye. Jangan khawatir, siapa yang berani menyentuhnya saat aku ada? Jika ada yang menyentuh rambutnya, aku akan meremukannya hingga menjadi bubur. Banteng itu menyatakan sambil menginjak tanah. Ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan mengangguk. Wenrui tidak bisa mengandalkan banteng eksentrik ini tetapi Li Qiye adalah cerita yang berbeda. Dia berbalik dan menghilang ke cakrawala, tampak terburu-buru. Haha, bocah ini sangat cakap dan berbakat, terutama saat itu. Banteng itu tertawa dan mengungkapkan, sangat memalukan dia menyia-nyiakan hidup dan keterampilannya di kota jelek itu. Sangat disesalkan. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Li Qiye berkata, mengapa kamu masih berada di sini, di taman? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Haha, itu jelas karena bajingan itu, Desolate Sein. Banteng itu berbicara dengan marah. Apa yang nenek moyang kami lakukan padamu? Seorang siswa bertanya. Dia mencuri barang dari kami dan saya ingin mengambil kembali. Banteng itu merengut. Pembohong yang memfitnah. Nenek moyang kita tidak stabil dan benar dengan cahaya, mengapa dia mencuri sesuatu darimu? Siswa ini tidak mempercayainya. Sisanya mulai menyoroti banteng itu. Haha, hanya bocah nakal sepertimu yang akan menganggap Desolate Sein tinggi. Santo, hanya sebuah akting. Banteng itu tertawa menanggapinya, jika dia benar-benar seekor, dia tidak akan meninggalkan kotamu dan penduduknya selama beberapa generasi. Semua itu, hehe, adalah tempat dia menghapus dosanya sendiri dengan memindahkannya ke orang lain. Itu meningkatkan volumenya semakin lama berlangsung. Para siswa menjadi setuju. Mereka selalu menghormati Desolate Sein tetapi pengabaian itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan, hal yang menyakitkan bagi mereka semua. Hah, gunung suci ini. Dulunya adalah tanah abadi, lihat apa yang telah dia lakukan terhadapnya. Banteng itu melontarkan kekesalannya, ini milik rumahku namun orang munafik mencurinya. Bajingan itu lebih seperti iblis daripada orang suci. Sama sekali tidak berdasar. Seorang siswa balas membentak. Siapa yang tahu? Hanya satu pemikiran saja yang dapat mengubah seseorang dari Buddha menjadi setan, dan siapa bilang setan dulunya tidak baik? Seorang suci juga bisa saja menempuh jalan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan bisa berubah begitu cepat. Ditambah lagi, siapa yang dapat menetapkan kriteria untuk kedua belah pihak? Li Qiye ikut bergabung. Saat berada di puncak, segala hal lainnya hanya bersifat sementara dan tidak penting. Dia menyimpulkan dengan mendalam. Para siswa kekurangan informasi yang tepat untuk dugaan lebih lanjut. Namun, banteng itu menemukan sesuatu dan merasakan bulunya berdiri tegak. Ia gemetar dan terhuyung mundur. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ia mengangkat bahu, yang ingin saya lakukan hanyalah mengembalikan gunung ini suatu hari nanti. Tunggu apa lagi? Li Qiye tersenyum. Para siswa menjadi terkejut setelah dihasut. Gunung ini adalah tempat suci sistem mereka. Jika diambil, itu akan menimbulkan kerugian besar. Aku harus menunggu sampai iblis pohon tua itu mati. Banteng itu tampak sedih dan tidak berdaya. Saya sedikit tertarik dengan iblis itu. Li Qiye mendengus. Banteng telah membangkitkan setan beberapa kali ini. Terlebih lagi, sepertinya dia juga takut pada orang ini. Oh, apakah kamu ingin pergi menemuinya sekarang? Haha, pria itu selalu gangguan tak terganggu seolah dia orang nomor satu. Anda harus turunkan dia dan beritahu dia bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Mata banteng itu bersinar karena kegembiraan. Tidak ada gunanya mencoba menggunakanku sebagai pisau pinjaman. Saya tidak tertarik dengan hal itu. Li Qiye meliriknya. Banteng menjadi sedih lagi sejenak sebelum melontarkan hal lain, kalau begitu, kemana kamu akan pergi? Punya rencana di sini. Hehe, saya sangat familiar dengan tempat ini jadi beritahu saya agar saya bisa memberikan pendapat saya. Semua orang tahu bahwa itu tidak ada gunanya, terlihat seperti bandit lokal. Lakukan saja apa saja karena tempat ini cukup rapi. Li Qiye mendengus. Tidak apa-apa juga. Banteng setuju, saya tahu tempat yang sangat menarik dan terpencil di sini.
Orang lain tidak dapat dibenarkan tetapi saya tahu ada banyak harta karun di sana. Mudah untuk diambil juga. Tempat yang penuh dengan harta karun. Benar-benar, para pemuda merasa skeptis. Mengapa orang abadi sepertiku harus berbohong kepada kalian? Banteng itu menatap mereka dengan angkuh. Para pemuda merasakan detak jantung mereka berdetak lebih cepat. Hanya orang suci yang terbebas dari nafsu dan mereka bukanlah orang suci. Semua mata muncul pada Li Qiye sekarang, menunggu penjelasannya. Apakah Anda ingin melihatnya, Tuan? Desak Banteng. Baiklah, mari kita lihat. Li Qiye melirik ke arah banteng itu. Iya, para siswa tersenyum gembira melihat tempat yang penuh harta karun ini. Banteng menerima kedudukan dan memimpin jalan. Mereka melakukan perjalanan cukup jauh karena pemandu mereka sangat familiar dengan halaman kuno. Ia bahkan menceritakan kisah-kisah keren kepada para siswa. Misalnya, puncak di wilayahnya adalah tanduk binatang buas, danau itu hanya mata buaya. Ia mengetahui segalanya seperti punggung tangan dan mencerahkan para siswa. Anak-anak muda juga bingung, mengira mungkin banteng itu mengatakan yang sebenarnya. Mungkin gunung ini benar-benar miliknya. Itu sebabnya dia tahu banyak. Gemuruh. Suaranya yang keras tiba-tiba mengganggu perjalanan mereka. Gemuruh. Gempa dahsyat mengguncang seluruh halaman kuno. Semua orang menoleh dan melihat gunung-gunung runtuh. Banyak danau dan sungai yang terputus atau ditembus seluruhnya dengan cara yang mengejutkan. Hal ini disebabkan oleh pertarungan antara manusia dan binatang. Bintang-bintang di langit menjadi korban dan meledak berkeping-keping, sebuah pemandangan berhenti. Pejuang pertama adalah Kaisar Sejati Hati Roh. Aura kekuasaannya berkembang pesat dan dengan anggun menyapu 8 alam. Orang-orang telah melupakan kecantikannya seperti yang terjadi saat ini. Ini adalah penampilan aslinya, seorang kaisar. Kaisar 7 istana ini berusaha keras untuk dengan mudah merangkum segala sesuatu di wilayah tersebut. 7 istananya melayang di atas saat dia melepaskan api yang sebenarnya keluar. Vitalitasnya seluas lautan dan wilayah kehancurannya memberikan tekanannya. Kepakan sayap emasnya membawa kekuatan yang cukup untuk menyapu 9 cakrawala. Mereka sangat kuat. Ketika berkumpul di depan, mereka bertindak seperti baju besi emas yang dapat menghentikan serangan apapun, hampir tidak dapat ditembus. Ketika menyebar, mereka berfungsi sebagai 2 pedang dewa yang melintasi udara dengan cara yang tak terhentikan. Dia melesat di udara dan menyerang dengan sayapnya, tidak menahan apapun dan mengoyak bumi. Lawannya adalah seekor burung dewa dengan 5 warna dan jejak yang menyala-nyala di jalurnya yang tampak seperti bintang jatuh. Ia memiliki kelincahan yang tidak biasa, melesat bola-balik melintasi seluruh langit. Ini memang burung yang perkasa. Sedikit dikitari oleh sayapnya saja akan mengakibatkan kehancuran. Ia menembakkan banyak sinar yang tampak seperti Grand Dao tertinggi dari ekornya untuk melawan kaisar. Pertarungan apokaliptik mengirimkan percikan api yang menyilaukan. Masing-masing dapat menghancurkan gunung dan melelehkan area yang luas. Karena tingginya intensitas pertarungan, penonton yang ketakutan harus menjauh. Kaisar dan burung itu terlalu kuat. Pertarungan mereka membangunkan banyak binatang raksasa di perkebunan. Mereka memilih mundur daripada ikut berteriak. Gemuruh. Oleh karena itu, banyak gunung yang hancur akibat langkahnya. Gadis ini memiliki mata yang bagus, tidak buruk sama sekali. Banteng memuji, elang 5 gangan warna ini sangat cocok sebagai tung, cepat dan cakap dalam bernyanyi. Anak-anak muda kagum dengan kehancuran yang terjadi, berpikir bahwa seorang kaisar benar-benar dapat menghancurkan akademi mereka hanya dengan 1 gelombang. Tuan, apakah Anda masih merindukan seorang teman? Apakah kamu ingin aku menghubungkanmu? Itu menunjukkan senyuman yang terserap. Tidak terlalu buruk, garis keturunannya juga murni. Li Qiye memandang ke arah kaisar dan berkata, Banteng memanfaatkan hal ini, matanya beralih dengan licik, izinkan saya membantu Anda, garis keturunan yang murni akan sangat berguna bagi generasi berikutnya. Kau terlalu berlebihan, garis keturunan itu hanya cocok menjadi pelayan untuk membantuku mengganti pakaian, itu saja, kata Li Qiye. Anak-anak muda tercengang. Ingat, Kaisar Sejati Hati Roh memiliki 7 istana, sebuah istana surgawi, dan merupakan penerus Taman Dewa. Pernyataan Li Qiye sepertinya terlalu tidak masuk akal sambil mengingat semua hal ini. Bangsawan muda, dia adalah pertunangan Dewa Perang Metalkin. Seorang siswa diam-diam mengingatkan keduanya. Terus,
merupakan kebanggaannya untuk dipandang tinggi olehnya. Jika Dewa Perang itu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan segera menghancurkannya. Kata banteng itu. Li Qiye cukup sombong namun banteng ini sama bertahan dengan dia. Tidak ada seorang pun di sekitar yang mendengar ini tetapi Kaisar sejati hati roh mendengarnya karena indranya yang tinggi. Dia langsung memberikannya mematikan ke arah kelompok itu. Tampilan tajam ini sepertinya berasal dari Dewa Kematian. Anak-anak muda kehilangan kendali atas kaki mereka dan hampir pingsan. Dia mendengar kita. Salah satu dari mereka menjadi pucat. Bagus, kita tidak perlu kembali lagi. Banteng itu berkata dengan santai. Jatuhkan ide busukmu. Li Qiye terkekeh dan tidak peduli juga. Dia hanya dengan santai menampilkan garis keturunannya. Menerima atau tidaknya tergantung pada suasana hatinya. Anak-anak muda tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang-orang menggoda seorang kaisar, yang juga memiliki 7 istana. Keduanya sepertinya tidak melihatnya sama sekali, cukup mendominasi. Gemuruh. Siapa yang tahu apakah itu karena alur pertarungan atau apakah dia marah karena komentar tidak sopan tapi dia mengangkat sayapnya. Bulu emas melesat keluar dan berubah menjadi formasi pedang yang mengoyak dunia, mengarah ke elang. Elang juga tidak mengalah. Ia melebarkan sayapnya cukup lebar untuk menutupi matahari dan bulan sebelum mengepakkannya bersama-sama untuk menyerang yang mengarah pada formasi. Pertempuran mencapai tingkat berikutnya, perkembangan yang tidak menguntungkan bagi wilayah tersebut. Spiritea True Emperor sangat kuat. Banyak penonton yang terkesiap setelah melihat kekuatannya. Bahkan para Eternals yang hadir pun terintimidasi. Dia jauh lebih kuat dari Stone Charver dan Gold Python True Emperor. Nona Spiritea, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Sebuah suara yang terdengar selama pertarungan, masih membawa sedikit nada kekanak-kanakan. Seorang pemuda muncul di cakrawala. Hanya dengan satu langkah, dia muncul di dekat Kaisar, sepertinya siap menawarkan bantuannya. Dia berusia sekitar 15 tahun, mengenakan jubah bersulam dan tampak seperti bangsawan muda dari klan kaya. Selain itu, ekspresi dominannya menunjukkan penghinaan yang terang-terangan terhadap orang lain. Ada mata ketiga di dahi. Sekarang sudah tertutup tetapi helaian cahaya keemasan tampak merembes dari celah sekecil apapun. Ia belum memancarkan auranya namun posenya di langit mengatakan bahwa ia adalah orang nomor 1 di dunia. Tentu saja, pria itu cukup kuat untuk meminta perhatian. Elang memperhatikannya dan menjaga jarak. Keajaiban bermata 3. Semua orang berteriak. Dia di sini juga. Bahkan siswa yang paling bangga di persaudaraan pun takut padanya. Setengah langkah abadi. Seorang senior memuji. Sangat muda namun sudah setengah langkah, itu menakutkan. Seseorang yang melihatnya pertama kali menambahkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah jenius paling menakjubkan dari Academy of Light? Dia adalah pemain setengah langkah termuda di dunia. Seseorang di sebelahnya menjelaskan. Pemuda ini berasal dari suku sistem mata dewa bermata 3. Suku ini relatif besar di 3 dewa. Anggota suku ini dilahirkan dengan posisi mata vertikal di dahi. Jika seseorang dapat mengolah mata ini menjadi bentuk emas, mereka akan memperoleh kekuatan yang besar. Biasanya, hanya melatih mata ini sedikit akan memungkinkan mereka membaca dengan sangat cepat selain mengingat keseluruhan konten. Dengan wujud emasnya, mereka dapat dengan mudah melihat celah dan menghancurkan semua ilusi, mengubah kerumitan menjadi kemudahan secara keseluruhan, mereka akan memperoleh banyak kemampuan yang menantang surga. Keajaiban ini bahkan lebih luar biasa karena ia berhasil mengembangkan mata emas di usia yang sangat muda. Oleh karena itu, ia menjadi setengah langkah termuda dalam silsilah abadi. Bahkan Flying Sword Marvel yang berasal dari latar belakang bangsawan membutuhkan waktu 6 bulan lebih lama sebelum mencapai level ini. Di mata banyak dewa sejati, setengah langkah kekal adalah eksistensi puncak. Mereka mencoba seumur hidup untuk mencapai level ini tetapi gagal. Di sisi lain, keajaiban hanya membutuhkan 15 tahun untuk menjadi setengah langkah, sebuah pencapaian yang luar biasa. Menurut catatan langkah mereka, dia juga merupakan setengah termuda dan termuda yang memiliki mata emas di sukunya. Bakatnya yang sempurna menghasilkan pencapaian yang tiada taranya, tidak heran mengapa orang berpikir sebagai jenius terbaik di generasi ini. Dia melayang di langit seperti dewa, tampak bersemangat dengan sepasang mata yang cerah. Gestur dan gerakannya tampak penuh kebanggaan.
Kehadirannya menstabilkan alam semesta itu sendiri dan menekan cakrawala. Bahkan elang 5 warna pun mewaspadainya. Dia berdiri di sana seperti dewa dengan sayapnya terbuka lebar untuk melindungi kaisar sejati hati roh. Terima kasih, rekan Daois, tapi saya baik-baik saja sekarang. Tolong mundur supaya aku bisa berjuang dengan kekuatan. Kaisar menerima sinyal itu tetapi menolaknya. Bagus, si ajaib memaksakan senyuman dan mengingat tekniknya, tampak sedikit malu. Meski begitu, penonton tetap terkesan. Keajaiban bermata 3 sangat kuat, lihat, burung dewa itu takut padanya. Kaisar seperti Gold Python tidak bisa dibandingkan dengannya. Salah satu siswa berkata dengan kagum. Mereka bisa melihat auranya berhasil mengintimidasi elang itu tadi. Dengan mundurnya si ajaib, elang itu memekik untuk mengumpulkan lebih banyak semangat bertarung. Ia melebarkan sayapnya dan melancarkan serangan kedua terhadap kaisar. Bocah ini cukup kuat, potensinya tidak terbatas jika dia terus berkembang. Bahkan banteng sombong pun memuji. Apakah kamu di sini untuk menonton atau mencari harta karun? Li Qiye menyela banteng yang geli itu. Oh iya, aku hampir lupa, ayo kita lanjutkan ke daerah perbatasan. Banteng itu menutup kepalanya dan berhenti mengalihkan perhatiannya. Adegan ini lucu tapi anak-anak muda tidak berani tertawa. Mereka berjuang untuk menahannya sambil mengikuti di belakang banteng. Kelompok itu melakukan perjalanan lebih jauh ke halaman kuno. Pemandangan di sekitar mereka juga berubah dengan cepat. Pada awalnya, kawasan ini didominasi oleh barisan pegunungan dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi. Namun kini, tempat itu menjadi dataran pembohong yang tak terjamah manusia. Menyebut tempat ini sebagai perbatasan sangatlah tepat. Langit berjangka angsur menjadi gelap seperti senja. Secara keseluruhan, perasaan aneh ini hanya bisa digambarkan sebagai cahaya yang ingin meninggalkan mereka. Anak-anak muda secara alami menjadi takut, tidak seperti Li Qiye yang tenang. Apakah kamu membawa kami ke daerah terpencil untuk menjual kami? Seorang siswa akhirnya masuk ke dalam mereka. Berat, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Menurutmu berapa banyak yang bisa aku dapatkan dengan menjualmu bocah nakal? Faktanya, saya bahkan tidak tahu apakah saya dapat menemukan pembeli. Bahkan binatang buas di sini tidak mau memakanmu karena kamu tidak cukup untuk mengisi ruang gigi mereka. Banteng itu dipandang dengan jijik. Wajah siswa ini memerah karena malu tetapi masih merasa lebih baik. Banteng itu benar. Mereka lemah dan tidak punya harta untuk dibicarakan, tidak ada seorang pun yang menginginkan apapun dari mereka sehingga banteng tidak perlu menipu mereka. Ditambah lagi, Li Qiye juga ada di sana. Setelah berjalan cukup jauh, banteng itu melihat sekeliling dan menginjak tanah sambil mengelilinginya, buka. Berderit, sebuah dinding dengan cepat muncul di hadapan mereka, terbuat dari balok belah ketupat yang tidak dicat. Anehnya, tampaknya ia tidak mampu memblokir segala kemungkinan, memisahkan seluruh domain. Kamu tahu benda ini ada di sini? Salah satu siswa bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah ku bilang, aku adalah spesies abadi dan ini milik keluargaku, kemudian dicuri oleh Desolate Sein. Banteng itu menjadi sombong. Siswa ini langsung berhenti berbicara karena banteng ini akan selalu menghina nenek-nenek moyangnya. Lebih baik tidak bicara mulai sekarang. Masuk. Li Qiye tersenyum dan masuk lebih dulu. Jangan takut sekarang. Banteng itu mirip anak-anak muda itu, tampak sombong. Selanjutnya masuk. Anak-anak muda takut menjadi setelah melihat senyum licik banteng itu. Mereka tidak tahu teror apa yang muncul di balik tembok ini. Mereka bertukar pandang dan memutuskan untuk mengambil keputusan dan langsung masuk. Setelah yang terakhir masuk, tembok itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Pemandangannya berubah lagi, mereka telah memasuki dunia baru. Mereka melihat banyak bintang di langit malam yang luas. Sayangnya, bintang-bintang ini tampak putus asa dan tidak bersinar terang, hampir seperti lilin yang hampir padam. Mereka mengira mereka berdiri di planet lain. Begitu mereka berhenti memandang ke langit dan mengamati sekeliling, mereka merasa gentar dengan rambut berdiri tegak, merinding muncul di tubuh mereka. Tempat apa ini? Seseorang berteriak dengan lutut gemetar. Tempat itu adalah kuburan besar, tidak, hanya saja ada kerangka di mana-mana. Mereka memancarkan cahaya putih karena disinai oleh cahaya bulan, pemandangan yang sangat menyeramkan. Sisa-sisa kerangka ini sangat besar. Salah satunya tampak seperti gunung yang membentang ribuan meter, menembus langit seperti kerangka tombak.
Hanya ini yang ada di depan mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, masih banyak lagi yang ada di negeri ini. Tulang-tulang ular membentang seperti pegunungan. Potongan-potongan halus ini juga tinggi dan cukup tajam untuk menembus langit. Tengkorak kera tampak seperti benteng yang mampu menampung 1 juta orang. Telapak tangannya tampak seperti beberapa gunung di satu tempat. Terlebih lagi, ada jenis makhluk di sini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dunia tulang, kerangka sejauh mata memandang dan tidak ada yang lain. Kerangka di sini berukuran sangat besar. Setiap bagian sudah seukuran puncak. Luasnya mencapai jutaan juta. Bisa dengan mudah dibayangkan betapa besarnya mereka ketika mereka masih hidup. Mereka telah melihat raksasa di halaman kuno sebelumnya. Namun, kerangka ini tampak lebih kecil dibandingkan kerangka ini. Hanya satu kerangka saja sudah cukup mengejutkan, tetapi ada ribuan kerangka di sini, benar-benar pemandangan yang luar biasa. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya sehingga mereka diliputi rasa takut, mulut mereka ternganga untuk waktu yang lama. Tempat apa ini? Seorang siswa jatuh ke tanah, gemetar. Li Qiye tidak menjawab, matanya terfokus pada tulang di depan secara mendalam. Tempat ini. Banteng itu tertawa, di mana lagi selain Beast Garden? Tempat peristirahatan semua binatang suci. Maksudmu, binatang raksasa di taman akan datang ke sini sebelum mati? Seorang siswa yang berbeda bertanya. Hehe, tidak meratakan itu. Apakah Anda melihat kerangka kecil di sini? Babi hutan dan badak tidak ada di sini. Kelompok itu melihat sekeliling dan benar saja, mereka tidak dapat melihat sesuatu yang kecil. Saat melon sudah matang, ia akan jatuh. Banteng itu menjelaskan, tidak sembarang orang berhak mati di sini. Misalnya, bukankah Anda selalu mengincar ikan yang lebih besar saat memancing dan melepaskan ikan yang kecil? Mustahil. Salah satu siswa berkata, binatang raksasa ini pasti luar biasa perkasa, siapa yang bisa menangkap mereka? Haha, itu hanya sebuah contoh, tapi itu bagus. Banteng itu tertawa. Tidak perlu menakut-nakuti mereka, mereka belum mencapai tingkat yang tepat. Li Qiye menarik dan menenangkannya. Saya hanya memberi tahu mereka tentang kenyataan suram di dunia ini. Biarlah ini menjadi pelajaran awal bagi mereka. Banteng itu mengangkat bahu. Para siswa saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Dunia kerangka ini membuat mereka merasa sangat aneh. Bagaimanapun, Akademi Cahaya mereka diselimuti oleh cahaya, surga bagi semua makhluk hidup. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan ke depan, hanya sesekali melirik ke atas. Kemarilah. Saya menemukan mutiara. Seorang siswa di belakangnya menemukan permata di antara celah di antara tulang-tulang itu. Itu seukuran kepalan tangan dengan cahaya merah jambu. Siswa ini dengan penuh semangat menceritakan kepada teman-temannya. Li Qiye melihat ke arah kerangka itu dan berkata, ini adalah ular bersisik api sejati, morph khusus. Ia memperoleh Grand Dao dengan cahaya dan menciptakan mutiara ini di punggungnya. Lihatlah dari vertebra 18 hingga 36, Anda akan menemukan banyak di antaranya. Benar-benar, kelompok itu menjadi bersemangat dan mendekat. Mereka mencoba yang terbaik untuk bekerja sama memindahkan potongan tulang raksasa ini. Oh, kamu benar sekali, banyak sekali mutiaranya. Nyala api yang terang melonjak dari mutiara di bawah tulang belakang. Ayo kita ambil semuanya. Mereka mendorong tulang-tulang itu untuk mencapai mutiara yang berapi-api. Kami kaya. Kelompok itu mengambil semuanya dan mengoordinasikan. Namun, mereka menyerahkan mutiara itu kepada Li Qiye karena dialah yang memberi mereka petunjuk. Kalian bisa membaginya. Mutiara api sejati dapat mengusir rasa dingin dan racun, sangat baik untuk disimpan. Li Qiye tidak menginginkannya. Mutiara ini adalah harta yang sangat berharga bagi para siswa tetapi tidak berbeda dengan kerikil di matanya. Anak-anak muda kembali memuat sebelum membagi mutiaranya. Hehehe, aku tidak berbohong padamu kan? Sudah kubilang padamu bahwa aku akan membawamu ke tempat yang memiliki banyak harta karun. Banteng itu tertawa bahak. Anak-anak muda setuju, banteng ini benar-benar tidak menipu mereka. Lihat macan tutul besi gunung di sana. Li Qiye tersenyum dan menunjuk ke mayat lain, ambil beberapa tulang dan potong dalam-dalam untuk menemukan inti sumsumnya. Itu adalah logam asli, cocok untuk membuat senjata. Anak-anak muda langsung bersemangat. Saya kira melihat sekelilingnya, hal-hal bagus di sini melebihi imajinasi Anda. Apa yang Anda dapatkan tergantung pada keberuntungan Anda. Dia nambahkan.
Kelompok itu berlari dan memotong tulang ekornya. Mereka menguburnya ke dalam dan melihat sari sumsumnya tampak seperti logam asli. Mereka menjadi sibuk seperti semut, berpindah dari satu kerangka ke kerangka lainnya untuk mencari barang. Binatang raksasa ini dulunya sangat kuat. Meskipun sebagian besar vitalitas dan esensinya telah hilang, beberapa bagian berharga masih tertinggal. Periksa gigi ini. Seorang siswa menemukan gigi mengkilat setajam pisau. Lumayan, itu gigi baru dari buaya pemotong udara, kuat dan tajam. Li Qiye berkomentar. Saya menemukan tulang yang sangat lunak ini. Siswa lain menemukan tulang seperti batu giok di salah satu kerangka. Kemarilah, lihat apa yang kutemukan. Satu lagi membawa tulang jari kaki berukuran besar yang sepertinya terbuat dari emas. Para siswa ini dengan gila-gilaan mencari harta karun di dunia kerangka ini, tidak lagi takut dengan raksasa mati ini. Kadang-kadang, Li Qiye memberi mereka petunjuk tentang di mana menemukan harta karun. Dia sendiri membutuhkan waktu karena harta biasa tidak berguna baginya. Dia akan berhenti sesekali dan memotong tengkorak untuk mengeluarkan biji api yang aneh atau memotong tulang belakang untuk menemukan esensi batu giok. Sangat sedikit item yang memerlukan dia mengambil tindakan. Sisanya hanya dilihat sekilas saja. Kamu membawa sampah ke sini untuk menggali. Li Qiye dengan santai bertanya pada banteng itu. Sementara murid-murid lainnya sibuk. Banteng itu mengikutinya bukannya berburu harta karun. Haha, tidak, aku hanya ingin menunjukkan kepadamu bahwa Desolate Sein bukanlah orang yang baik sama sekali. Inilah contoh sempurna. Anda juga merupakan orang yang hebat dan seharusnya sudah memperhatikan beberapa petunjuk. Banteng itu tertawa. Aku tahu lebih banyak tentang Desolate Sein daripada kamu. Li Qiye menatap ke langit dan tersenyum. Oh, jadi dia adalah orang suci atau, hahaha, iblis dalam kegelapan. Banteng itu bertanya. Sangat sedikit orang yang benar-benar terlahir jahat di dunia ini. Li Qiye berkata, semua orang berjuang dalam beberapa hal. Para penyelamat mencoba yang terbaik, yang lain menolak kegelapan, lebih banyak yang mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa peduli pada orang yang mereka cintai atau orang lain. Dia berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, namun, hanya sedikit yang bertahan. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa menilai mereka berdasarkan satu tindakan atau hanya sebagian dari masa lalu mereka dan menentukan moralitas mereka, apakah mereka orang suci atau iblis. Desolate Sein telah berjuang untuk memenuhi aspirasinya. Sayangnya, hidup jarang berjalan sesuai rencana. Itu saja. Kamu hanya ingin tahu apakah Desolate Sein itu baik atau buruk. Li Qiye melirik ke arah banteng itu setelah refleksi singkatnya. Haha tidak. Banteng berkata, saya tahu banyak hal yang tidak dapat disembunyikan dari pandangan Anda. Anda tahu bertahan apa yang terjadi setelah datang ke sini. Meskipun semua makhluk pada akhirnya akan mati, menurut Anda apakah ini terjadi secara normal? Arang, jangan coba-coba membujukku atau aku akan memanggangmu, kata Li Qiye. Itu, bukan niatku. Banteng itu terbatuk dan menghentikan nada angkuhnya, Tuan, saya hanya ingin bantuan Anda dalam satu hal. Ia menunjuk ke langit dan melanjutkan, saya tahu Anda dapat melihat misteri di sini, jadi tolong, singkirkan kejahatan ini. Bukan di sini, tempat ini hanya wadah, contoh meminta seseorang melompat ke dalam toples. Li Qiye juga melihat ke atas. Saya tahu di mana persembunyiannya, mohon Pak, ambil tindakan dan singkirkan demi semua orang. Banteng itu buru-buru berkata, bagaimana sekarang, kamu ingin menjadi orang suci juga? Li Qiye berkata, sejak kapan kamu cukup berbelas kasih untuk peduli pada orang lain? Tentu saja tidak, saya hanya ingin merasa aman, ini bukan untuk orang lain. Banteng itu tersenyum dan akhirnya berkata jujur, ini adalah wilayahku, kurang lebih. Adanya benda jahat seperti itu di sini membuat seseorang menjadi gugup, tahu. Sistem fondasi ini melebihi imajinasi Anda. Kompleksitasnya melampaui cahaya dan iluminasinya. Ini bukan hanya sesuatu yang diciptakan oleh Desolate Sein, tapi banyak kontes juga terjadi di sini. Kata Li Qiye, saya juga tahu sedikit tentang ini. Banteng itu dengan gembira memamerkan pengetahuannya, misalnya, iblis pohon tua itu ingin membunuh Desolate Sein. Dia sendiri yang memberitahuku. Oh, jadi, kamu tahu lebih banyak tentang dia. Li Qiye balas tersenyum. Tidak, aku tidak tahu. Banteng itu segera tutup mulut. Kamu tidak perlu menemukanku untuk hal seperti ini.
Itu hanya entitas iblis, tidak bisa lebih kuat dari Desolate Sein. Anda hanya perlu membunuhnya. Li Qiye terkekeh tanpa melanjutkan topik sebelumnya. Haha, aku juga sudah memasangnya. Banteng itu mengangguk dan berkata tanpa daya, saya hebat dalam segala aspek, tapi, tidak dalam hal ini. Ada batasan di tempat ini. Bukankah kamu bilang gunung suci milikmu? Li Qiye berkata, jadi bagaimana bisa ada batasan di sini bagimu? Lakukan sesukamu. Iya. Saat ini terlihat sedih dan dipenuhi amarah, ini semua salah bajingan itu, sialan, dia merusak gunung. Ini atau aku tidak perlu. Saya selalu senang membantu seseorang, itulah sumber kebahagiaan saya. Tentu perlu Anda ketahui bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku tidak akan puas tanpa ketidakseimbangan apapun. Keintiman ketulusanmu. Li Qiye tersenyum. Itu tidak masalah sama sekali. Banteng itu kembali bersemangat, Tuan, saya akan bekerja keras seperti banteng demi Tuan. Lupakan saja, kamu sudah menjadi salah satunya. Li Qiye meliriknya. Benar. Banteng itu menyetujui dan memasang penampilan serius dan berkata, Tuan, Anda tahu bahwa itu adalah benih yang jelek. Saya tidak tahu mengapa Desolate Sein meninggalkannya tetapi saya yakin suatu hari nanti, makhluk jahat ini akan menyebabkan kekacauan di akademi. Begitu banyak orang yang tidak berdosa akan meratap dan mati karenanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Li Qiye menjawab, saya bukan dari sistem ini jadi mengapa saya peduli. Ditambah lagi, Desolate Sein bukanlah orang yang baik. Alasannya memulai sistem ini mungkin tidak murni, tidak apa-apa meninggalkan benda ini di sini. Aku, banteng itu tidak tahu harus berkata apa. Mari kita membicarakan hal lain. Saya melihat Anda memiliki harta yang bagus, bagaimana kalau memberikannya kepada saya? Li Qiye mengamati banteng itu dan mulai berjalan mendekat. Hahaha, kamu lucu sekali, Pak. Banteng itu terkejut dan terhuyung mundur, mengangkat kukunya untuk menyembunyikan hartanya. Saya tahu bahwa harta karun ini datang bersama Anda melihatnya pada tingkat yang sama dengan hidup Anda. Li Qiye mendengus. Bukan hanya itu, ini benar-benar hidupku. Banteng itu memasang ekspresi sedih, jika kamu benar-benar menginginkannya, maka aku tidak ingin melenyapkan makhluk jahat ini lagi, itu tidak ada izin denganku sejak awal. Baiklah, saya akan memperkirakan tindakan yang baik demi semua orang di sistem. Kalau begitu aku akan membunuhnya. Li Qiye tersenyum. Oh, itulah gaya karakter yang penting bagimu. Banteng segera mengubah nadanya, pantas saja mengapa burung murai itu memberi karangan bunga. Kamu satu-satunya di dunia ini yang memenuhi syarat. Oke, berhenti. Li Qiye mengulurkan tangannya dan menyela banteng itu, perjalananku kali ini sebenarnya untuk melihat hal jahat apa yang ada di sini, di Gunung Suci dan apakah Desolate Sein benar-benar memiliki cahaya di hatinya untuk jangka waktu tertentu, benar-benar ingin menjadi baik. Petik 2. Kamu berselisih dengannya. Banteng itu tertawa gembira, hehe, saya tahu bahwa Desolate Sein telah meninggalkan sesuatu yang luar biasa jauh di dalam gunung. Saya tidak tahu apa tujuannya. Bukan perseteruan, dan kalaupun ada, sekarang sudah hilang. Dao kami berbeda, itu saja, tidak perlu menyimpan dendam. Li Qiye tersenyum. Betapa baik hati Anda, Tuan. Banteng itu memberi acungan jempol. Jadi kenapa iblis pohon tua itu terjebak di sini? Li Qiye tersenyum dan bertanya. Kamu juga tahu tentang ini. Banteng itu mengejutkan saat sebelum menjadi tenang. Ia mengangkat bahu sebagai tanggapan, saya tidak tahu detailnya karena dia tidak meledak, sepertinya dia kalah taruhan dengan Desolate Sein. Tapi dia benar-benar monster, rupanya takut pada makhluk khusus ini. Sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Desolate Sein menang di masa lalu tetapi dia akan menang di masa depan. Li Qiye mendengus. Mungkin. Ia menjawab, dia bahkan berkata, hehe, Desolate Sein, anjing itu, dia tidak tahu apa-apa tentang cahaya, dan pria itu hanyalah seorang pelacur yang ingin berhenti untuk menikah jadi dia harus melakukan suatu tindakan. Ingat, iblis tua yang mengatakan ini, bukan aku. Saya ingin bertemu orang ini, sepertinya dia cukup mampu, kata Li Qiye. Haha, apakah kamu ingin aku yang memimpin? Mata banteng itu bersinar terang, suasana. Jantungnya sangat buruk, benar-benar tidak rusak. Nenek-nenek datang menemuinya sebelumnya tetapi mereka semua pergi setelah mencium bau busuk. Saya yakin Anda akan bisa memberikan pelajaran yang baik,
mari kita lihat berapa lama lagi dia bisa sombong. Banteng itu mencoba membujuk Li Qiye. Apa? Dia memukulmu jadi kamu menyimpan dendamnya? Li Qiye menyadari hal ini. Tentu saja tidak. Banteng itu berdiri dengan bangga di atas dua kukunya, siapakah saya? Benar-benar abadi, satu-satunya dalam sejarah, iblis pohon tua itu hanyalah sepotong kayu busuk, bagaimana orang seperti dia bisa menjatuhkanku? Kamu pasti berlari untuk hidupmu. Li Qiye tidak menahan diri, menambahkan garam ke lukanya. Itu karena seorang pria baik hati memaafkan orang rendahan, itu saja. Banteng itu tersenyum kering. Mari kita bicara tentang garis keturunanmu sekarang, ini sangat bergizi dalam bentuk sup daging sapi atau sate sapi. Li Qiye bercanda. Tidak ada hal seperti itu. Banteng itu sebenarnya ketakutan. Ia tahu betapa berharga dan bergizinya darahnya. Itu pasti akan mencakup rencana lain tetapi tidak memiliki keyakinan untuk melawan Li Qiye. Jangan khawatir, aku hanya mempermainkanmu. Li Qiye tersenyum. Itu bagus. Ia menghela nafas lega. Meski begitu, ia tetap menjaga jarak aman setelah melihat senyuman dari Li Qiye. Zhou Qiuxi dan yang lainnya akhirnya selesai mencari harta karun. Waktunya untuk membunuh makhluk jahat itu. Li Qiye mengamati banteng itu dan berkata, terdengar bagus untukku. Banteng menjadi bersemangat dan berteriak, anak nakal, ini sudah larut, kumpulkan barang-barangmu dan kelompokkan, kita berangkat. Anak-anak muda mendapatkan hasil panen yang luar biasa dalam perjalanan ini, memenuhi tas mereka sampai penuh dengan harta karun. Dunia kerangka ini tidak lagi tampak menakutkan bagi mereka, lebih seperti hutan harta karun. Kelompok yang berkumpul dengan gembira mengikuti Li Qiye dan banteng itu, bersiap untuk pergi. Mereka menyadari bahwa mereka akan selalu mendapatkan makanan mewah dan harta karun selama mereka mengikuti Li Qiye. Oke, kita mulai bergerak lagi. Banteng itu tampak bersemangat juga. Harta karun di sini tidak penting sama sekali, tetapi Li Qiye yang setuju untuk menghilangkan salah satu masalah membuat suasana hati ceria. Mereka meninggalkan kerangka dan perbatasan dunia, hampir kembali ke tengah halaman kuno. Putar. Saat mereka kembali, sebuah bayangan muncul saat seekor burung kecil hingga di lengan Li Qiye. Murai pembawa perdamaian. Para siswa berteriak keheranan. Burung itu tetap bersinar cemerlang meski terlihat lemah dengan darah di mana-mana. Rupanya ini adalah luka yang parah. Li Qiye mengoleskan salep pada burung itu, matanya berbinar. Siapa yang melukainya? Seorang siswa bertanya-tanya. Para siswa mengira itu adalah burung spiritual pada pertemuan terakhir mereka. Siapa yang tega menyakitinya? Ada 2 ekor di sarang dekat tebing. Banteng berkata, sepertinya itu sebuah rencana. Putar. Burung itu menatap Li Qiye dengan mata yang cerah dan cerdas. Ia meminta bantuanmu, yang lain ditangkap. Banteng itu mengerti dan memberitahu Li Qiye. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan temanmu. Li Qiye dengan lembut menamparnya dan tersenyum. Haha, orang ini seharusnya cukup mampu melakukan hal seperti ini. Banteng itu menyombongkan diri. Ia tahu bahwa seseorang akan menjadi sangat tidak beruntung. Sementara itu, ada berita yang membuat heboh para siswa di halaman kuno. Kudengar ada burung murai yang membawa perdamaian di sekitar sini, sebenarnya tidak, ada 2. Seorang siswa dengan jaringan informasi yang terungkap dengan baik. Apa itu? Banyak yang belum pernah mendengar tentang spesies ini. Sebelumnya, burung tertinggi. Siswa ini menjelaskan, siapapun yang mendapatkan rahmatnya, pasti akan makmur. Menurut legenda, Desolate Sein dan cahayanya serta kesuksesan akademi sebagian karena dia disukai oleh burung ini. Apakah itu ajaib? Penonton terkejut. Saya mendapat kabar baik, Gold Python dan Stone Charver True Emperor telah menemukan sarang burung itu. Mereka siap menangkapnya. Berita yang lebih menarik pun muncul. Hal ini membuat massa berlarian menuju kawasan tersebut. Mereka ingin mengabadikannya demi keberuntungan generasi mendatang. Diskusi baru dimulai. Sama sekali tidak aneh. Semua orang menginginkan burung seperti itu, baik untuk dirinya sendiri maupun sekte mereka. Itu adalah keberuntungan dan karma. Seorang siswa yang lebih tua mengangguk. Semua orang setuju dengan pernyataan ini. Area sarang dipenuhi orang. Langit, tanah, dan puncak di perkemahan membuat para siswa siap untuk menonton pertunjukan. Sarangnya terletak di puncak sepi yang menembus kubah langit seperti pedang dewa.
Puncaknya berbentuk mahkota. Di antara jurang di atas terdapat sebuah gua, cukup besar untuk menampung bayi. Cahaya redup datang dari dalam, berasal dari telur beberapa. Karena lokasi gua tersebut, sulit untuk mengetahui berapa banyak telur yang ada di dalamnya. Yang pasti jumlahnya lebih dari satu. Ini adalah sarang burung murai pembawa perdamaian. Pada saat ini, salah satu dari mereka memblokir gua dan bertarung melawan Stone Charver, Gold Python, dan Centaur God of Archery. Yang ini lebih besar dari yang memberi karangan bunga pada Li Qiye, jelas laki-laki. Banyak yang langsung mengerti bahwa yang ketiga datang demi telur, bukan burung itu sendiri. Jadi itulah yang mereka lakukan, telurnya. Salah satu siswa berkumpul. Sulit untuk mendapatkan kasih karunia dari burung-burung ini. Sumber harta karun dewa sejati juga hadir. Dia menatap ke arah gua dan sangat terkejut, namun, hal itu mungkin bisa dilakukan jika Anda membuat satu dari telur. Dewa sejati mendengar bahwa ketika seseorang dipilih oleh burung-burung ini, mereka akan mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan seumur hidup. Namun, bahkan nenek moyang pun menganggap hal ini sulit, apalagi mereka. Mungkin merawat bayi murai akan mengubah hal ini. Ia mungkin akan mengikuti tuan barunya selamanya, memberi orang ini kekayaan besar. Para pemula saat ini memiliki pemikiran yang sama. Dewa juga sebenarnya menginginkan sebagian, tetapi trio ini mungkin menolak untuk membagikannya karena merekalah yang pertama kali dipasang. Mungkin ada lebih dari satu telur. Beberapa siswa melihat ke arah gua tetapi gagal melihat jumlah pastinya. Beberapa orang kuat menjadi kuat karena keserakahan. Sayangnya, mereka memilih untuk bertindak dengan hati-hati. Itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Seorang gadis di langit gelap, kaisar sejati hati roh. Tidak ada yang berani berdiri di dekatnya karena status dan kekuasaannya. Dia mendapatkan tunggangan, elang 5 warna. Siap-siap. Yang ketiga dibandingkan, siap memberikan pukulan terakhir. Mereka menahan diri lebih awal, takut karakter kuat lainnya seperti Spiritheart akan memanfaatkan pertarungan dan mencuri telur. Sekarang, sepertinya Spiritheart tidak bermaksud melakukan hal itu. Oleh karena itu, mereka ingin menyelesaikan pertarungan ini secepatnya untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Burung murai jantan berada pada kaki terakhirnya dengan luka di mana-mana. Meskipun sayapnya sangat terang dan seperti pisau, ia tetap tidak bisa menghadapi yang ketiga. Burung murai ini luar biasa. Seseorang berkomentar setelah melihatnya bertahan begitu lama. Selesaikan itu. Yang ketiga berteriak pada saat yang sama, melepaskan keilahian destruktif mereka ke seluruh dunia. Gemuruh. Puncaknya mulai direbut kembali di banyak tempat. Pekikan. Burung murai memekik dan menembakkan bulunya seperti anak panah, bersiap sepenuhnya untuk bertarung sampai mati. Ledakan. Bulu-bulunya ditembak jatuh sementara gerakan finishing berlanjut. Sudah selesai. Semua orang sudah siap melihat akhir dari burung murai ini. Memperbaiki. Namun, tebasan pedang menghentikan lintasan serangan fatal ini. Tebasan yang melintasi langit menghentikan serangan fatal ketiganya. Itu dipenuhi dengan cahaya dan mengeluarkan hukum cahaya, mirip dengan pemandangan fajar yang mengeluarkan kabut. Sumber abadi muncul dan melindungi murai pembawa perdamaian. Itu memutuskan 9 langit dan 10 bumi seiring dengan aliran waktu, tidak ada serangan atau siapapun yang bisa melewatinya. Pedang pertobatan. Yang pertama mengenali tebasan ini adalah yang ketiganya. Itulah pertobatan. Banyak siswa berteriak setelah menenangkan diri dari tontonan yang cerah. Tak satu pun dari mereka mengharapkan institusi ini untuk ikut serta dan menyelamatkan mangsa dari ketiganya. Orang itu adalah Li Qiye. Seorang penonton bermata elang melihat Li Qiye. Orang-orang menoleh dan melihatnya bersama para siswa dari lembaga pertobatan dan banteng. Lihat, burung murai membawa perdamaian lainnya. Seseorang melihat burung di bahu Li Qiye dan berteriak. Yang berlari tadi, apakah Li Qiye yang menangkapnya? Siswa lain bertanya-tanya. Tidak, sepertinya dia mencari bala bantuan dan kembali untuk menyelamatkan jantan. Seorang siswa yang berbeda menganalisis. Kerumunan saling bertukar pandang setelah mendengar ini, sambil berpikir. Bantuan. Para siswa dari pertobatan itu. Kata seorang pria. Masuk akal bagi mereka untuk meremehkan kelompok Li Qiye karena pihak lain terdiri dari para kaisar dan dewa centaur yang merupakan amarantin abadi dan lebih kuat dari kedua kaisar tersebut.
Para siswa tidak dapat memahami bagaimana para siswa pertobatan ini dapat menyelamatkan burung itu dari ketiganya, karena berpikir bahwa mereka tidak mengetahui tempat mereka. Dia di sini lagi. Sumber harta karun dewa sejati menjadi serius setelah melihat Li Qiye dan burung itu. Yang ketiganya menatap Li Qiye, menyadari masalahnya. Li Qiye telah merusak langkah mereka sebelumnya sehingga mereka ingin membunuh sekarang, terlihat dari kilatan mematikan di mata mereka. Namun, karena status dan tingkat kerusakan mereka menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka juga menatap pedang pertobatan dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka telah melihat kekuatan kembali di pohon tertinggi dan relatif waspada. Oke, pergilah sekarang. Sarang ini milikku mulai sekarang. Jangan pikirkan itu. Li Qiye menggenggam tangan untuk menarik perhatian banyak orang lalu tersenyum. Burung murai yang terluka di langit berkicau dan terbang ke bawah di sekelilingnya beberapa kali sebelum mendarat di bahunya. Mengapa burung murai ini begitu dekat dengannya? Banyak yang terperangah melihat burung murai bertengger di bahunya. Sarang itu tidak punya tuan, atas dasar apa yang kamu klaimnya? Dewa Centaur berkata dengan dingin. Karena aku bilang begitu. Li Qiye tersenyum, sekarang itu milikku, ada yang tidak yakin. Oleh karena itu, dia menyuruh banteng itu untuk pergi mengambil sarangnya. Semua orang terperangah setelah mendengarnya termasuk yang ketiganya. Bagaimanapun, semua orang ingin mendapatkan burung murai ini. Ini adalah sebuah hasutan yang terang-terangan. Kamu ingin menantang para pahlawan dunia. Ekspresi kaisar sejati pemahat batu menjadi gelap. Ya, dan pahlawan dunia. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Kalian semua tidak lebih dari sekelompok anjing pembohong di mataku. Li Qiye dengan santai tersenyum. Dia gila. Tanggapannya menimbulkan masalah. Para siswa di pertengkaran mulai berteriak, beberapa tidak percaya apa yang baru saja dia katakan. Ini lebih dari sekadar menargetkan yang ketiga. Li Qiye menghina semua siswa elit yang merupakan naga dan burung phoenix di antara manusia. Mereka tidak akan mampu menangani penghinaan yang datang dari seorang siswa pertobatan. Bodoh sekali. Salah satu siswa berkata, dia pikir dia ini siapa? Tidak lebih dari keturunan terkutuk dari pertobatan, seorang celaka. Yang lain menambahkan, para siswa di sini mulai menghinanya, memandangnya sebagai musuh. Bolehkah saya bertanya siapa yang Anda anggap sebagai pahlawan, rekan Daois? Kaisar sejati hati roh berbicara dengan cara yang menyenangkan. Dia tidak marah, hanya penasaran. Kamu bukan salah satu dari mereka tapi menyebut wanita cantik sepertimu seekor anjing juga tidak masuk akal. Kamu terlihat cerdas juga, mungkin memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Li Qiye memandangnya dan terkekeh. Kerumunan menjadi membeku karena takjub. Zhou Qiuxi dan yang lainnya membujuk Li Qiye sambil berkeringat gugup. Li Qiye pernah mengatakan hal seperti ini sebelumnya tetapi hanya secara pribadi. Sekarang, dia secara terbuka memberi tahu semua orang yang hadir dan di depannya juga. Beberapa orang menatap Li Qiye seolah dia idiot. Menurut mereka, orang ini pasti gila atau bodoh. Kaisar sejati hati roh memiliki 7 istana dan merupakan pertunangan dewa perang Metalkin. Karakter terbaik ini hanya dapat dilihat dengan rasa hormat dan kekaguman. Oleh karena itu, komentar Li Qiye yang keterlaluan menunjukkan bahwa dia sudah bosan hidup. Sikapmu yang kurang terbuka akan mengakibatkan kematian, bodoh. Seorang pengagum penuh gigi. Seekor katak ingin makan daging angsa, lihatlah ke cermin dulu. Yang lain berkata dengan nada meremehkan. Kamu memang orang yang eksentrik. Kaisar menutup kepalanya dan menatapnya, masih tenang. Dia akhirnya mencengkeram dan pergi. Orang itu beruntung karena kaisarnya penyayang. Komentar sombong itu seharusnya membuatnya mendapatkan 100 kematian. Beberapa siswa merengut. Sementara itu, banteng telah mengeluarkan sarangnya dari dalam gua, menampilkan 4 telur di atasnya. Kedua burung murai itu berkicau setelah melihat sarangnya dan segera terbang ke arahnya. Oke, jika tidak ada yang menyetujuinya, ini berakhir di sini. Li Qiye berkata datar. Jangan berpikir untuk pergi sebelum menyerahkan telurnya. Dewa Centaur itu menyala. Li Qiye berhenti dan menatap ketiganya lagi, kalian bertiga masih ingin mengatakan sesuatu. Kalau begitu majulah, aku akan mengalahkanmu hingga menyerah. Sama dengan yang lainnya. Mata mulai kebencian yang membara sekarang saat kerumunan itu menatapnya. Anak-anak muda dari pertobatan menjadi teringat. Mahasiswa Li, kata-katamu cukup angkuh. Kata kaisar sejati pemahat batu.
Dia tidak tampak marah tapi kata-katanya jelas menunjukkan ketidakpuasan. Kaisar seperti dia tidak suka dihina di depan umum. Mereka tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Saya selalu seperti ini, itulah alasan orang-orang menyebut saya sebagai yang paling ganas di masa lalu. Jangan ragu untuk menggigit saya jika Anda tidak setuju. Li Qiye tersenyum. Provokasi terus meningkat hingga mencapai tingkat pemahaman verbal. Para penonton mulai ditayangkan pada perkembangannya, menunggu untuk melihat bagaimana ketiganya akan menghadapi orang gila yang sombong ini. Para siswa menyaksikan dengan napas tertahan, berpikir bahwa tidak ada kaisar yang mau duduk diam. Kaisar terbiasa mendominasi dan mengintimidasi orang lain. Diprovokasi seperti ini oleh mahasiswa dari lembaga pertobatan. Kebanyakan kaisar akan membunuh orang itu dengan satu pemikiran. Mahasiswa Li, kita tidak berada di sini hari ini untuk bertatap muka atau bersaing memperebutkan siapa yang memiliki lidah paling tajam. Kaisar sejati Gold Python berkata perlahan. Permulaannya mengesankan beberapa siswa. Salah satu dari mereka menyatakan, bagi Anda, itu adalah seorang kaisar, sangat baik hati dan pemaaf. Temperamennya jauh melebihi musuhnya. Banyak yang mengangguk setuju. Yang lain mencibir, orang Li itu terlihat dangkal dan vulgar jika dibandingkan. Kami di sini hari ini untuk burung murai pembawa perdamaian. Gold Python melanjutkan, pandangannya tertuju pada sarangnya. Lebih spesifiknya, 4 telur di dalamnya. Sarangnya memiliki 4 telur jadi tidak ada alasan bagimu untuk memonopoli semuanya. Saya puas dengan 1, jadi siswa Li, saya harap Anda dapat membantu kami, kata Gold Python. Ya, pemahat batu juga mengangguk. Mereka di sini demi telur, bukan untuk berebut muka. Kita bertiga masing-masing akan mengambil 1, kamu bisa mengambil telur terakhir bersama dengan 2 burung murai. Kami tidak akan mengajakmu. Dia menambahkan. Sulit untuk membantah hal ini. Para siswa sepakat, menganggap saran ini logis dan masuk akal. Itulah mengapa kita tidak bisa dibandingkan dengan para kaisar, kepribadian dan karakter mereka luar biasa. Seseorang menghela nafas dan memuji. Masing-masing 1. Pemikiran yang begitu angan-angan. Aku akan mengambil semuanya. Li Qiye memandang mereka dan tersenyum. Dia terlalu sombong. Salah satu siswa merengut setelah mendengar ini. Penonton tidak menghargai kekecewaan ini. Orang Li ini diberi wajah tetapi tidak mau menerimanya, orang seperti dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Siswa lain menambahkan. Yang lain tidak mengharapkan tanggapan ini, terutama kedua kaisar. Ekspresi mereka menetap angsur menjadi dingin. Pengaruh mereka tidak hanya di kalangan akademis tetapi juga di seluruh silsilah abadi. Namun sekarang, Li Qiye memperlakukan mereka seperti udara. Bagaimana mereka bisa menelan kemarahan ini? Bahkan Buddha pun memiliki garis yang tidak dapat dilintasi, apalagi mereka. Kamu terlalu sombong, bocah. Dewa Centaur itu berteriak. Dia kehilangan ketenangannya terlebih dahulu karena kekalahan sebelumnya. Yang lain tidak mengetahuinya. Sekarang dia punya alasan lain untuk berseteru dengan Li Qiye. Dan, kamu pasti marah karena aku membakar pantatmu menjadi daging kuda goreng terakhir kali kita bertemu. Ini makanan yang cukup langka. Li Qiye tersenyum dan berkata. Dewa Centaur gemetar karena marah, wajahnya memerah. Dia harus melarikan diri dari nyala api itu sebelumnya, tetapi hanya anak buahnya yang mengetahuinya. Li Qiye mengungkapkan hal ini di depan umum saja dengan menambahkan garam pada lukanya. Binatang kecil, apakah kamu berani mengambil anak panahku? Dia berteriak. Dia tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. Sebagai seorang Amarantin abadi, dia sebenarnya lebih kuat dari kedua kaisar ini. Ini memungkinkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dimanapun. Meski begitu, junior ini terus tidak menghormatinya. Anda, Li Qiye menatap dan berkata, kau bukanlah seorang abadi yang tak henti-hentinya, berhentilah berpikir bahwa kau adalah seorang Amarantin. Anda, Dewa Centaur menjadi semakin merah. Dia akhirnya berkata, kecepatan saya berada pada level Amarantin. Dia menekan beberapa kata terakhir untuk menekan. Oh, jadi hanya dalam hal kecepatan dan kamu bohong. Apakah semua anggota Divine Beast Legion suka menyombongkan diri seperti Anda? Li Qiye tersenyum. Dewa Centaur tidak bereaksi, terjebak dalam posisi yang sulit. Kekuatannya sebenarnya tidak berada pada level Amarantin. Orang-orang memujinya karena memiliki tingkat kecepatan seperti ini.
Akhirnya, rumor tersebut menjadi berlebihan dan beberapa orang mulai menyebar bahwa dia memang seorang Amarantin abadi. Dia tidak repot-repot mengoreksi rumor palsu ini sehingga semua orang akhirnya mengira sebagai fakta. Li Qiye sekali lagi mempermalukannya dengan wahyu lainnya. Dia menikmati disebut sebagai Amarantin abadi selama ini tetapi hal ini akhirnya kembali menggigitnya. Berat, apakah kamu berani melawanku? Busur Dewa Centaur menjadi cerah dengan aura ganas, jelas merupakan senjata yang mumpuni. Semua mata tertuju pada Li Qiye. Sepertinya Dewa Centaur ini bukanlah Amarantin asli tetapi kemampuan memanahnya harus sesuai dengan popularitasnya. Mengapa tidak? Saya hanya akan berdiri di sini, tanpa senjata, dan Anda tidak akan bisa memukul saya sekalipun. Li Qiye tidak peduli sama sekali. Apakah dia gila? Para penonton menjadi ternganga. Kelompok Zhou Qiushi juga terkejut. Keterampilan memanah Dewa Centaur telah dibuktikan berkali-kali, tidak seperti tingkat budidayanya. Kecepatan dan tekniknya sempurna sehingga Li Qiye mungkin terlalu gegabah dalam menghadapi tantangan ini. Menurutku dia belum pernah melihat aksi memanah Dewa Centaur sebelumnya. Seorang siswa mencibir. Seorang siswa yang lebih tua menambahkan, dia seharusnya bisa menghentikan anak panah dengan pedangnya tapi hanya berdiri di sana. Itu berarti bunuh diri. Itu salahnya sendiri karena ingin mati. Orang pertama menjawab. Jadi, aku sudah ada sejak lama dan ini pertama kali seseorang berani membiarkanku menembak dengan bebas. Mari kita lihat betapa menakjubkannya Anda. Jika aku tidak bisa menembakmu, aku akan pergi dan tidak akan pernah melawanmu lagi. Dewa Centaur itu tersenyum marah. Siapa yang tahu apakah kamu bisa pergi, kata Li Qiye. Baiklah. Saya akan melepaskan 3 tembakan. Bertahanlah jika Anda bisa. Dewa Centaur itu berteriak. Setelah 3 tembakan, saya akan mengembalikan 1 kepada Anda. Bertahanlah jika Anda bisa. Li Qiye berkata dengan santai. Bagus. Dewa Centaur mengandalkan jangka waktunya sejak debutnya. Dia menganggap dirinya sebagai pemanah tiada taraf, karena itu gelarnya, Centaur Dewa Panahan. Orang lain bisa meremehkan budidayanya tetapi tidak memanahnya. Kedua kaisar diputar pada pertandingan ini. Mereka ingin melihat sejauh mana kemampuan Li Qiye dan apakah itu cukup untuk mendukung kesombongannya. Menurut mereka, jika pria itu hanya mengandalkan kekuatannya untuk menjadi sombong, maka dia bukanlah ancaman yang nyata. Pertandingan ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk mengamati dengan cermat kekuatan aslinya. Apakah kamu siap, bocah? Aku akan menembak. Dewa Centaur itu berteriak. Terlepas dari perseteruan mereka, dia tetap merupakan karakter penting yang melakukan segalanya secara terbuka daripada mengandalkan serangan diam-diam. Li Qiye tersenyum dan tidak repot-repot mempersiapkannya. Dia berdiri di sana tanpa mempedulikan dunia, lakukanlah, mari kita lihat betapa hebatnya kemampuan memanahmu. Bagus. Dewa Centaur itu meraung dengan keras, vitalitasnya langsung meledak. Seseorang dapat mendengar raungan drakonik ketika otot-otot di lengannya menonjol menjadi garis-garis yang terlihat, tampak seperti naga. Saat dia menarik kembali talinya, tubuhnya sendiri tampak berfungsi sebagai busur dan menjadi tegang hingga batasnya, siap mengerahkan kekuatan terkuat setiap saat. Berdengung, talinya akhirnya ditarik hingga batasnya, menciptakan busur bulan sabit yang indah. Setiap orang merasa seolah-olah dia sedang menarik urat-urat besar dunia. Kekuatan duniawi mulai berkumpul di haluan. Sebuah anak panah berbentuk gigi naga, tajam dan putih dengan tulang berkilauan. Panah ini jelas dibuat dari beberapa jenis tulang dewa. Terlebih lagi, setelah menyentuh talinya, terdengar suara retakan yang berasal dari sambaran petir kecil berwarna ungu. Anak panah itu sepertinya dipenuhi kekuatan petir. Semua orang merasa bahwa ia memiliki kecepatan maksimum bahkan sebelum ditembak, hampir mustahil untuk dihindari. Dragontooth Arrow, dia pasti sangat marah untuk menggunakannya. Seseorang berkata dengan pelan, ini adalah panah pembunuh Dewa Centaur, terbuat dari gigi naga tanah Violet Bolt. Kecepatannya ditingkatkan dengan pemberdayaan petir. Mati. Dia meraung dan menembakkan anak panahnya. Suaranya yang mengudara terdengar lama setelah dirilis. Semua orang merasakan tenggorokannya sakit seperti ditusuk. Itu menakutkan. Banyak siswa yang bergidik. Mereka hanya melihat kilatan ungu, mirip dengan sambaran petir yang menyambar Li Qiye. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa melihat panah yang menutupi seluruh petir.
Kekuatannya yang tak terhentikan mencakup kecepatan, kekuatan, dan kilat. Semua orang melihat ilusi bahwa itu sudah menembus tenggorokan Li Qiye. Dia pasti sudah mati. Serang siswa yakin akan hal ini. Suara membaik. Semua orang akhirnya mendengar suara anak panah yang bergerak. Waktu seperti itu akan berhenti. Mereka melihat sesuatu yang cukup sulit dipercaya hingga membuat rahang mereka ternganga. Li Qiye meraih anak panah itu hanya beberapa inci dari tenggorokannya. Dari awal sampai akhir, dia tidak melakukan sesuatu yang mengesankan, tidak ada hukum prestasi yang tak stabil atau hukum prestasi yang kuat. Namun, dia tetap berhasil menghentikan. Rasanya anak panah itu bergerak sangat lambat dan Li Qiye hanya perlu mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Ledakan. Diluncurkan. Sambaran petir merajalela di anak panah. Namun, mereka padam setelah dia mencengkeram panahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Keheranan melanda kepadatan. Iya, Dewa Centaur adalah dewa abadi yang tak henti-hentinya. Seorang siswa tidak dapat mempercayainya. Tidak, dia adalah Amarantin abadi. Temannya dengan hati-hati mengingatkannya. Tembakan tadi tidak diragukan lagi berada pada level Amanantin. Seorang siswa yang kuat menambahkan. Namun, Li Qiye masih menangkapnya dengan tangan kosong, sehingga membuat banyak orang tidak percaya. Orang-orang bisa menerima dia dihentikan dengan pedang pertobatan, senjata leluhur. Faktanya, mereka juga bisa bertahan dengan menggunakan hukum yang besar atau kekuatan cahaya untuk menghentikannya juga. Paling tidak, yang terakhir ini masih dalam jangkauan kemungkinan dan imajinasi. Sayangnya, apa yang dilakukannya sungguh di luar dugaan. The Ceaseles, bukan, Amarantin Eternal menampilkan pukulan yang dahsyat. Kedua kaisar yang hadir mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Keduanya membuka mata, menjadi serius. Adakah yang bisa menjelaskan kepadaku apa yang baru saja terjadi? Salah satu penonton berpikir bahwa Li Qiye telah memerankan seni jahat. Terlalu lambat. Li Qiye tersenyum dan menutup. Retakan. Panah drakonik itu patah. Dewa Centaur meringis melihat pemandangan ini. Dia bukanlah seorang yang abadi tanpa henti dalam hal budidaya, tapi kemampuannya memanahnya cukup mengesankan. Dao ini sendiri memungkinkan dia untuk melihat pintu tingkat Amarantin. Dia tahu betapa cepat dan kuatnya tembakan itu sekarang. Jika kedua kaisar ini tidak memiliki senjata leluhur sebagai balasannya, mereka pasti akan terluka oleh serangannya. Oleh karena itu, dia tidak percaya musuhnya berhenti dengan satu tangan. Ini dianggap sebagai panah dewa. Hanya sedikit lebih cepat dari siput. Harus mengganti nama untuk mengurangi penghinaan. Li Qiye tersenyum. Coba yang lain. Dewa Centaur yang marah itu meraung. Berdengung. Dia menarik kembali busurnya tetapi kali ini tidak menambahkan anak panah. Busurnya menjadi cemerlang dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang tidak bisa membuka mata dan semuanya menjadi gelap. Busurnya juga menghilang. Rupanya Centaur itu memegang misteri dunia, bukan senjata fisik. Semua orang menjadi tegang seolah-olah ada cengkeraman tak terlihat yang menarik kembali jalinan kenyataan, mengubahnya menjadi bentuk tali busur. Berdengung. Dia mundur dan memanggil lautan di belakangnya. Lautan anak panah. Semua orang melihatnya dengan jelas. Anak panah yang tak terhitung banyaknya membentuk lautan ini, anak panah gigi naga, anak panah besar dengan aura agung, beberapa ada yang ringkas sehelai rambut dengan cahaya keemasan. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat penonton terkejut. Mati. Centaur itu meraung dan melepaskan anak panahnya dari lautan. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Terjadi ketika lautan menjadi liar dan tak terkendali, menghancurkan sedimen dan menenggelamkan keseluruhan. Akibatnya, dunia mulai bergetar. Jumlah anak panah tidak ada habisnya. Bahkan garis pertahanan terkuat pun pada akhirnya akan menyerah pada serangan tersebut. Teknik gerakan terbaik tidak akan mampu menghilangkan nasib tertusuk 1000 anak panah dan berubah menjadi landak. Brengsek. Banyak yang menjadi ngeri dan segera mundur, mengira anak panah ini dapat menembus inti bumi. Bersambung.